Tapi ada juga tim selanjutnya ini yang ini bang, yang dia itu di Serie A ugal-ugalan, yang carut-marut, tapi di UCL ini ternyata masih bisa masuk ke 16 besar. Napoli melawan Barcelona. Itu klub udah nggak perlu dibahas. Lawan Barcelona ini udah pasti terpongkeng ya. Tapi Barcelona pun musim ini juga bukan tim yang bagus. Iya, tapi bukan tim yang stabil lah gitu. Lu percaya lah sama gua, terpongkeng dia lawan Barcelona ini. Tapi coba kita kasih kesempatan dulu. Bapak terpongkeng Barcelona. Siapin mas. Tapi kan Osimhen udah masuk. Osimhen udah masuk, tapi konfliknya Napoli ini agak berat nih. Terlalu riwah ngurusin konflik internal. Iya. Leg 1 kalah. Performance ya. Leg 1 kalah sih. Leg 1 kalah. Kan mainnya di Camp Nou duluan kan? Oke, dulu apa? Maradona dulu kan. Kemungkinan leg 2 juga seri. Maksudnya ya kemungkinan untuk lolos ke babak berikutnya juga nggak Tipis ya harapannya ya. segampang yang gua kemarin sebelum sekarang itu gua 2 bulan yang lalu gua bilang masih ada kemungkinan untuk Napoli bisa menang lawan Barcelona karena dari Barcelona juga kan sama tidak baiknya dengan Napoli juga. Xavi juga udah ngumumin bahwa akhir musim bakal cabut juga. Kemarin juga menang terakhir lawan Celta Vigo, golnya voucher. Iya, penalti. 90+7. Jadi memang tidak dalam form yang bisa dibilang baik juga. Sebelumnya lawan Granada juga 3 sama. Maksudnya permainannya nggak yang sebegitu meyakinkan. Angin-anginan. Ya maksudnya Napoli ditaruh di La Liga juga posisi 2 sama aja. Iyalah. Maksudnya emang kualitasnya segitu, Pak. Maksudnya kita mesti akui. Maksud lu apa? Napoli taruh di La Liga posisi 2? Posisi 2 langsung. Wis. Iyalah. Gila optimis banget. Di Serie A aja keteteran. Tapi atasnya tetap Girona. Tapi atasnya tetap Girona. Kali 3 berarti di atasnya lagi Madrid. Iya dong. Tiga Pak. Oke. Masih aman ya. Masih aman. Kontroversi ya. Masih Marut ya. Iyalah. Inter juga ditaruh sini. Nah, prediksi skor lu berapa nih? Bisa jadi 1-3. Napoli sih tetap bisa ngasih tekanan untuk golin sih. 1-3 berarti Napolinya yang 1 nih. Napolinya 1 lah. Seorang fans pesimis. Karena konflik di luar lapangannya lagi terlalu kompleks untuk bisa membuat pertandingan dalam lapangannya jadi lebih stabil. Itu yang jadi problem karena ketika lo ada masalah di luar masuk ke dalam lapangan juga pasti ke bawah. Sisi kondusifnya udah nggak ada. Udah nggak dapet. Terus Mazzarri juga udah nggak dapet. Jaminan dia udah. Iya, benar. Ruang gantinya juga Ruang udah ganti nggak nggak dapet. Instruksinya udah pasti nggak bakal dijalankan. Sebenarnya lawan Barcelona ini juga jadi judgment day-nya si Walter Mazzarri kan. Iya, karena Apakah kan dia akan kalau digantikan? misalkan tidak meraih hasil positif di lawan Barcelona udah pasti langsung dipecat. Betul. Ya gue sih berharap ketika dipecat bawa angin perubahan kayak waktu itu zamannya Gerakan perubahan ya. Chelsea sama Avram Grant. Bukan. Chelsea sama siapa? Roberto Di Matteo. Nah, emang selalu arahnya ke situ-situ terus ya. Gue sih berharapnya begitu. Gue berharapnya ketika pergantian pelatih baru dapat perubahan baru. Ya, mau yang lebih baik, mau yang lebih buruk, at least ya berusaha jadi lebih baik lah. Ya, tapi mungkin untuk sementara ini 1-3 lah buat gue. Bang Anjar, kalau lu ngeliatnya gimana nih? Antara Napoli lawan Barcelona. Oh, yang perubahan tadi aja yang dibahas tuh. Enggak. Nah, kalau menurut gua sih Maksud gua gerakan perubahan untuk Napoli gitu. iya. Enggak, kalau menurut gua sih memang antara dua klub ini punya problem di pelatih. Iya. Internal klub juga memang sudah Jadi berantakan. Iya, udah berantakan. Sama. Barca juga sama. Tim berantakan gitu Iya, ya. jadi udah nggak bisa dilanjutkan. Jadi memang posisi mereka berdua ini memang sama-sama rawan. Barcelona udah digadang-gadang bahwa Thiago Motta akan pindah ke Barcelona. Tetapi justru yang paling kenceng rumornya adalah apa? De Zerbi. Iya. Dari Tapi mereka. biasanya dari dulu tim yang urak-urakan itu juara champion loh. Iya, betul. Sejarahnya begitu loh. Sejarahnya begitu ya. Chelsea, Urak-urakan. Maksud lu apa? Napoli urak-urakan bakalan juara Liga Barcelona. Champions. Gila. Gua pikir lu ngomong Masa gue kesana lagi habis. Gua pikir lu ngomong Napoli bakalan juara karena urak-urakan. habis. Bangun bang, mimpi lu terlalu kelamaan. Enggak Barca. Tadi yang nggak punya kepentingan coba bahas ini. Enggak, ini partai tetap harusnya bisa seru buat ditonton. Betul. Iya, gua setuju. menarik. Kalau Itunya udah- seru. Kalau udah masuk ke CL tuh udah konflik internal kayak mau Bener, gua setuju. masalah apapun di Ambisinya luar itu beda. pasti akan beda Ambisi gitu. personal ya. Karena ada nilai pemain yang dipertaruhkan gitu. Iya, Jadi kalau main lebih ke situ. bagus ya, otomatis seluruh dunia akan ngelirik lu gitu. Kalau emang lu nggak senang sama di tim lu, Iya. ya ini salah satu ajang buat
lu membesarkan nama lu di luar Piala Dunia atau Piala Eropa lainnya gitu. Katanya panggung lah. Iya, betul. Panggung buat Untuk nyanyi. menaikkan nilainya mereka. At least buat ke Farad bisa jadi pindah Iya ke betul. Barcelona. Ini baru bilang penilaian yang bagus nih, gue cipok lu itu lama-lama di sini. Ayo dong. Dikit aja dikit. Banyak. Udah siap-siap. Nah kalau Prediksi bang. pengennya sih tim Spanyol sama Italia itu selalu seru ya. Menarik. Selalu seru buat ditonton. Apalagi itu 2-4 ternyata ya, Napoli sama Barcelona di Itu Eropa zaman Messi. Liga Zaman Messi. final. Liga Iya. Kok Zaman Messi? Zaman Messi nih. Masih Ini ada zaman Messi. masih ada Messi. Iya, Itu masih ada Messi, Koulibaly. 2022 Messi udah di apa? Di PSG. Oh iya. kemarin nih musim. Mabok kali kamu ngomong. Oh iya, Mak. PSG musim Iya, lalu oh iya, dia. iya. Beda, Oh beda, sorry, beda. itu yang Salah yang apa? Messi itu yang zamannya masih ada Koulibaly. Betul. Itu musim lalu. Heeh. Yang sama-sama nggak lolos. Yang- Nggak lolos Champions League Yang ini. Koulibaly ngejorokin Betul. siapa? Jaga Messi. Kalau ini emang musim lalu tapi tetap bapuk sih. Iya. Ini kalau nggak salah gagal Dua-dua masuk. lah, seru lah. Iya, gagal masuk Champions sih waktu itu. Itu 1-3. Iya, dua-dua seru lah biar seru. Amin ya Allah. Aldi? Amin. Gua masih Barcelona juga di 1-2 tapi. Gua Napoli sih 2-1 malah menurut gua. Gue Barcelona. 2-1. Gue Barcelona. Jangan 0-4, Enggak. jangan lebih. Jangan Hey, lompat. tolong. Enggak. 0-7. Enggak. Barcelona 3-1. Oh, 3-1. ya, Make oke. sense. Nah, ini selanjutnya ada karena UCL udah selesai, ada Liga Malam Jumat Itu nih. kasihan Lazio nggak dibahas ini. Antara Lazio udah Lazio masih main minggu kemarin, depan. masih minggu depan lagi. Oh iya, dia nanti minggu depan ya. Kemarin nggak kita bahas menang soalnya. Iya. Saya nggak bahas ini. Lazio itu emang sengaja kita bahas. Tiap kali kita nggak bahas dia bagus ya. Buat kuncian bang, kalau Betul, tim ya. Italia nggak ada yang lolos, Lazio yang kita Lazio. lolosin. Nah, itu biasanya ntar juara tuh. Iya, Lazio itu juga sama lagi Lazio. angkot-angkotan ya. Diem. Ini Liga Eropa ya? Liga Eropa. Liga Eropa. Antara Roma ngelawan Feyenoord, kalau kemarin gue nonton Roma lawan Feyenoord itu Roma cukup kesulitan ya. Tim-tim Belanda ini emang kalau udah main di level Eropa tuh punya kualitas lah tim Belanda Tapi ini. kan itu di Rotterdam, di kandangnya Kolektivitas. Enggak, Betul. kemarin itu main di di Main di Rotterdam. di Rotterdam dan kalau gue ngeliat pertandingannya di sana juga mungkin Roma emang harus punya pendekatan yang berbeda kalau di Europa League kalau menurut gue, dan DDR kayaknya masih ngeracik itu. Dia masih ngeraba. Masih ngeraba karena strategi yang diturunin itu tuh kayak strateginya dia yang biasa dia main di Serie A, dan gua ngelihat itu nggak works gitu, dan ketika babak kedua itu nggak ada banyak pergantian dari DDR dan akhirnya ya udah gitu. Feyenoord bisa manfaatin itu untuk dapetin skor imbang. Tapi kalau misalnya nanti tapi kalau misalnya nanti main di Roma, menurut gue ini nggak akan ada kesulitan sih untuk Roma ngalahin Feyenoord gitu. Harapannya. Tapi maksud gue, Feyenoord ini juga bukan tim yang nggak bisa ditakar gitu. Iya, tapi di 9 pertandingan nggak pernah kalah. Tapi ketika gue ngelihat permainan kemarin, ini kalau gue ngelihatnya game wise ya, itu antara expected goals-nya itu Roma lebih tinggi gitu. Total shots-nya juga Roma lebih tinggi walaupun nggak banyak gitu. Dan emang serangan-serangan meyakinkan dari Feyenoord itu juga nggak ada yang benar-benar membahayakan gitu di sepertiga akhirnya Roma gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya sih Roma dengan DDR-nya ini harusnya nggak ada masalah untuk ngalahin Feyenoord di kandang gitu. Asal dia udah punya pendekatan yang berbeda. Next extra time sih. Feeling gue extra time sih. Iya. Nggak. Ini feeling gue extra time sih. Roma tuh terbiasa banget kalau lawan tim-tim Belanda kayaknya berjibaku buat sampai menang di extra time deh. Menang sih, tapi extra time. Menurut gue 1-0 menang Roma di kandang. Lo Dua sama sih gitu. Dua sama tapi Dua satu sama. endingnya menang Roma gue. Iya, karena Endingnya di Roma. Roma punya penalti penalti cukup banyak. Ada Iya, Lukaku, betul. Dybala, Paredes. Mereka tuh bisa nominasi. Dan pemain penggantinya juga punya kualitas yang kurang lebih jauh lebih baik dibandingkan Feyenoord. Jadi ketika harus melakukan pergantian pemain, kualitasnya jauh di atas Feyenoord, itu aja sih. kalau gue malah ini memprediksi ini bisa jadi surprise ini. Terus Pak, ulang tahun ya berarti. Enggak. Feyenoord bisa menang 2-1 ini. Justru Feyenoord. Mungkin sih. Iya, dia bisa kasih surprise loh, kejutan. Ini boleh dibilang bahwa pertandingan yang tricky dan ya benar kata Rangga bahwa tim Italia yang paling kesulitan lawan tim Belanda itu contohnya Milan. Kita tahu sendiri Milan pernah kesulitan lawan PSV, Oh, iya. lawan Ajax itu bukan lawan-lawannya apa, apalagi ya kita tahu sendiri Roma ini beberapa kali ketemu sama tim Belanda kan. Iya. Dan Walaupun kemarin mereka juara Conference League ketemu sama Feyenoord kan. Feyenoord. Tapi pun itu menangnya memang abis-abisan. Iya, dan ini udah jadi pertandingan yang berbeda lah bang. Iya, Udah betul. beda era juga. Tapi gue Tapi ini pernah pertandingan menarik. 1-0. Iya.
Gua sama dan extra time dia menang Roma. Tetap. Karena kalau extra time pasti menang Roma. Kalau penalti pasti menang Roma menurut gua. Mainnya di Olimpico, terus penalti Roma punya banyak. Kalau misalnya Spillar main juga mungkin bisa jadi shoot stopper yang bagus. Ya, semoga. Kipernya ya, si Villar ya. Dan Tapi sebenarnya memang kalau Milan lagi, kalau Roma ini harus menang di European League ini biar untuk angka koefisiennya Serie A ini makin bagus. Jadi 5 tim ini bisa lolos ke UCL. betul. Kan potensialnya juga koefisien kita udah naik kan. Jadi Iya, 5 kan? musim depan kan 5. 5. Makanya Napoli posisi 5 aja udah cukup. Enggak, gua ngomongnya Roma posisi 5. Kagak, lu hitung bolonya lah. Bolonya udah pasti itu Enggak, posisi bolonya 5. cedera 12 kan gua pindahin dari Inter tadi. Ini udah mulai klinik ya. Udah, kita lanjutin aja ke pertandingan berikutnya daripada makin ngaco. Apa? Udah. Bang Anjar Bang Anjar tadi. 14 sama dia. 14 sama berarti Satu sama. Oh, satu sama. Nah ini pertandingan berikutnya kayaknya pertandingan yang bakal mudah lah ya buat AC Milan ya. Karena ini udah menang 3-0 gitu. Cepet Yalah, aja coba Bang. ini nggak usah bahas banyak basa-basi lagi juga gua enek nih lihat ada botak di situ. Enggak lah, ini kan tetap tim kesayangan dulu dari hati, dari Kalau gua lihat bayi. prediksi ini ya, Rennes bakalan menang 2-1. Udah selesai. Tapi tetap lolos. Iya lolos tapi. Milan lolos tapi Milan tapi kalah. Rennes- Milan Milan lolos. Rennes kan? Alasannya apa? Main di kandang Milan Rennes. bakal kalah. Percaya deh, ini kekalahan Milan lawan Monza kan 4-2. Habis ini kan pasti ini kekalahannya akan berturut-turut nih. Turut sampai Desember ini 2024. Ya, pokoknya bagi gua selagi Pioli masih di situ gua tetap nggak akan pernah support Pioli secara musim. kontrak darah katanya. Pala dia peang. Pioli tuh mau mecat Pioli juga KPI-nya atas Jadi gini, dasar apa Bang? ini kan gini, Masih waktu oke-oke AC Milan aja. berhadapan dengan Rennes, ini 20 menit pertama sebelum terciptanya gol Loftus-Cheek ya. Milan itu dalam posisi tertekan. Permainan Rennes yang lebih kombinasinya makin bagus sebenarnya, benar. secara peluang lebih bagus, tapi memang finishingnya aja yang kurang. Nah Milan ini boleh dibilang menang 3-0 yang membuat fans Milan dan jajaran direksinya bahkan si botak Pioli ini terlalu jumawa, merasa bahwa oke ini gue udah sangat luar biasa. Akhirnya apa? Terpongkeng kan lawan Monza. Nah ini kalau seandainya dia tren akan melanjutkan seperti itu ya 2-1 lah. Rennes menang, AC Milan lolos. Betul. Tapi kalah. Tapi Milan kan punya DNA Eropa. Oh iya. Nah, itu Ya, yang- bukan malam Jumat Pak. Nggak, Ini gini, aja Pak. gini bang, ya, gue juga sebagai fans Milan udah malu bang, bahas DNA Eropa. Itu udah lewat masanya. Sekarang kita mau bahas DNA Eropa, kalau Milan lagi bintangnya lagi bersinar terang, boleh lah. Ini begini, bersinar terang apaan ini Milan model begini? Kayaknya ini bakal jadi salah satu titik balik gitu Milan buat naik Apa? lagi Titik balik buat apa? di Eropa. Tapi kalau di Liga Titik balik kayaknya buat apa? Udah. Bata aja yang dibantemin. Udah, yang kota. Angkat kaki setengah. Tapi make sense sih. Dimana kan ini Milan udah unggul 3-0, tapi gue masih ini seri lah, prediksi seri karena ya udah nggak perlu ngegas lagi. Maksudnya Paling udah 3-4-3 taktiknya. Kalau Milan tuh kalau udah nyari aman paling 3-3-4-3. iya, udah cari aman aja si Pioli karena Cari aman tapi bisa jadi bumerang. Iya, itu kan yang dilakukan Pioli waktu Jadi Dortmund gimana? di UCL kemarin menurut faktor gua. utamanya kenapa akan seri menurut gua karena selain akan Atalanta yang lagi gacor-gacornya nih, pasti mereka akan nyimpen juga Piolinya dan kalau ketika nyimpen nggak ya lawan Monza gitu nggak maksimal ketika Milan nyimpen pemain gitu, menurut gua sih gitu. Seri bener. Seri gua. Ini Terus sama bakal lah. kipernya yang bakal dimainin tuh Sportiello. Kalau gue sih prediksi ya, dia kalah lawan Monza, kalah lawan Rennes, habis itu lawan Atalanta juga makin nyungsep dia ini. Enggak, justru lawan lawan Rennes ini menurut gua jadi kebangkitan Milan lagi, jadi 2-0 Bang. Kalau menurut gue 1-0 sih buat Milan sih. Asal mainnya nggak diserang dari sudut kirinya dia. Dia kirinya lemah banget kemarin. Waktu lawan Monza, golnya kebanyakan dari sudut kiri. Di gawang kirinya ya. Di di gawang gawang kiri. kiri. Oh, berarti Florenzi dong. Florenzi. Florenzi, ya. Kemarin ganti Florenzi siapa ya? Si Terraciano. 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 Sama juga. Asal itu bisa dijaga, harusnya Milan bisa menang 1-0. Yang penting Giro, biasanya. kalau bagi gua pribadi, yang penting blundernya Stefano Pioli ini nggak kumat, itu aja. Iya sih, Kalau itu kumat penting. ya udah. Satu sama lah, sama. Karena kan Tetap lolos lah tapi. lawan-lawan sebenarnya udah, gua kalau punya klub nih berhadapan dengan Milan, cukup 2 pemain yang gua matiin. Siapa tuh? Siapa aja? Theo. Leao dan Theo. Oh. Udah selesai.
Habis itu udah mentok. Iya, lu taruh aja 11 pemain di sisi kiri. Sekarang kosong-kosong. Kita ambil contoh waktu apa? Waktu Polisi mau ngoper Leo juga. waktu Inter obok-obok Milan gimana? Iya, Matiin bener. situ kan? Bener sih. Waktu kemarin Monza, emang Leo kontribusinya kayak gimana? Ngantuk dia. Dia ngantuk. Ya, itulah sudahlah. pokoknya sumpah serapah dari Bang Botak antara Milan lawan Rennes. Tapi lolos. Tapi Lolos sih lolos. Bang Botak tetap masih optimis kok sama Milan, walaupun dia udah mulai ini terpongkeng aja di hatinya gitu karena masih ada Stefano Pioli di sana. Oke, menurut teman-teman tifosi gimana episode kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar, ikut berdiskusi atau berikan kritik dan saran kepada kami. Jangan lupa juga teman-teman subscribe dan nyalain loncengnya dan juga follow juga sosial media kita di @pinsport.com biar nggak ketinggalan juga berita olahraga terup to date lainnya dan juga episode-episode kita yang terbaru nantinya. Terima kasih, gue mewakilkan teman-teman yang ada di sini. See you on another episode. Bye. Bye.